gitu loh di pintu masuknya. Terus kecil, terus kayak baunya itu udah nggak enak gitu, kayak aroma apa ya, kayak hawa-hawa yang nggak enak deh gitu loh. Terus bener aja, tapi mau nggak mau kita nggak punya pilihan harus stay di hotel itu, jadinya tidur deh gitu kan, malam itu tidur. Aku udah gelisah tuh, udah nggak tenang gitu kan, kayak aku ngerasa sepanjang aku tidur, aku berasa tuh kayak ada orang tuh yang ngeliatin aku. Aku berasa gitu kayak dalam, aduh gue takut sendiri. Alah, tiap hari ketemu masih kaget. Ya kaget. Tiap hari udah ketemu ya harusnya. Makanya jangan langsung nengok sini dong, kaget kira penampakan. Ini komplit ada genderuwo, ada macem-macem. Ya makanya. Banaspati, Mbak Lasmi konon ceritanya katanya pernah ditindihi berapa Oh ya, jam itu? sebelum syuting Iya. film Pengabdi Setan itu saya mengalami ketindihan. Sebelum Tindihan ya. syuting, Bu? Sebelum syuting, 1 minggu sebelum syuting. Rep-rep itu bahasanya ya. Rep-rep ya. Jadi tiap malam memang pernah ketindihan tapi tidak terjadi setiap malam. Cuman saya berusaha untuk ya mungkin kelelahan atau karena kan baca skrip film itu ya kita secara tidak menyadari membuat Membayangkan, imajinasi iya, membayangkan. iya. Barangkali tersimpan di bawah dalam bawah sadar. Namun ketika syuting berlangsung, ketika beradegan saya melihat saya kembali kepada mimpi saya yang ketindihan. Jadi saya seperti seolah-olah sudah diberikan contoh beberapa minggu sebelumnya sebelum melakukan Secara tidak langsung tuh syuting. kayak ada yang ngajarin nih, Bu ya. Kira-kira begitulah. Yang nindihin itu berbentuk apa ini? Hanya merasa seperti benda berat di seluruh tubuh saya dan membuka mata, memanggil-manggil sampai beberapa kali harus memanggil diri sendiri. Ayo Laksmi bangun, bangun, mau minum, aku mau minum, bangun Tapi Ibu nggak dong. bisa ngapa-ngapain gitu. Ya tetapi cannot move an inch. The rip of the frog. Apa? Tindihin, rep. Iya, Rep. Jadi rep itu mau gerak itu kayak padahal teman di sampingnya tapi mau minta tolong bangunin itu nggak bisa. Bisa. Mas Tukul pernah nggak ngalamin gitu? Sering, dulu. Tapi Ibu itu selama 7 hari, 1 minggu saja, setelah 1 syuting minggu. malah tidak Setiap terjadi malam apa-apa. tuh Ibu ngerasa kayak gitu? Setiap malam. Berapa lama tuh Bu Ibu ngerasa Ibu nggak bisa gerak? Lumayan lama ya, nggak tahu nggak pakai stopwatch waktu. Jadi nggak tahu Tapi ya, tapi ketika cukup lama sudah ya Bu? terjaga, bisa terjaga. Dan saya jadi setiap malam itu memohon supaya bisa tidurnya Iya. tidak diganggu. Tetapi kalau setiap di- minggu tidak bisa dinegosiate, terus terjadi setiap malam. Iya. Nah ini ada mitos-mitos nih, burung gagak ini. Ini binatang yang katanya punya cerita mistis Ya, ya Mas. ini. Yang pertama ada apa Mas? Burung gagak dipercaya juga mampu melihat mendeteksi keberadaan makhluk halus. Burung ini akan mengeluarkan suara-suara khusus ketika sedang menangkap ada energi lain aneh di sekitarnya. Contoh suara burung gagak, monggo dicontohkan. Yang cowok, yang cewek suara gagaknya. Gitu. Yang kedua, Yang kedua adalah burung hantu atau bahasa Inggris swamp bird. Bird house. burung satu ini dipercaya mampu mendeteksi aura mistis. Menurut mitos yang dipercaya oleh banyak orang khusus di Jawa, ketika ada seekor burung hantu yang berputar-putar di atap suatu rumah, maka diyakini salah satu dari penghuni rumah tersebut akan meninggal dunia. Jadi itu saja ya mitos beberapa hewan-hewan yang bersangkutan dengan Oke. makhluk gaib. Mbak Yuanita, Kristiani Arwana nih. Pernah ngalami kejadian apa nih? Kisah nyata apa nih? Tolong di-sharekan. Pernah satu kali, udah lama sih mungkin sekitar 3 tahun yang lalu aku liburan ke Afrika. Di Afrika Selatan. Terus habis itu aku tuh kayak transit ke satu kota kecil. Aku lupa namanya Kishna atau apa gitu ya. Makanya itu Kingston. bukan. Pokoknya kayak satu kota kecil gitu emang buat transit doang karena mau pindah ke kota berikutnya itu lumayan jauh. Jadi harus stay di kota itu 1 malam gitu loh Mas. Terus hotelnya tuh emang suasananya tuh emang udah mencekam sih menurutku ya. Nggak tahu aku parno tapi memang adikku juga ngerasain hal yang sama sih. Terus suasananya tuh lembab, banyak cermin gitu loh di pintu masuknya. Terus kecil, terus kayak baunya tuh udah nggak enak gitu. Kayak aroma apa ya, kayak hawa-hawa yang nggak enak deh gitu loh. Terus bener aja, tapi mau nggak mau kita nggak punya pilihan harus stay di hotel itu. Jadinya
tidur deh gitu kan, malam itu tidur. Aku udah gelisah tuh, udah gak tenang gitu kan. Kayak aku ngerasa sepanjang aku tidur, aku berasa tuh kayak ada orang tuh yang ngeliatin aku. Aku berasa gitu kayak dalam, aduh gue takut sendiri. Jadi kayak tidur tuh udah gak tenang karena aku berasa aku tidur ke sini kayak ada yang ngeliatin di sebelah sini. Terus aku kesini ke adik aku juga, tapi nggak tenang gitu loh, kayak ada yang pokoknya Iya, gelisah berasa ya. gelisah tuh. Pokoknya Nggak di tempat nyaman. itu adalah Terus penghuninya sekitar ya. jam 4 pagi, aku tuh denger di kamar mandiku kan pas aku tidur tuh posisi punggungku tuh persis kamar mandi kan. Aku tuh bener denger tuh kayak ada suara kret gitu loh. Ih. Kan kalau kita mandi kan apa sih namanya ada Re, apa sih? kret apa sih Ordeng, namanya ordeng. itu, ordennya itu Re, kan. Itu tuh kayak bunyi kret, tirai. tirainya gitu kan. Terus aku tuh kayak kaget gitu, terus aku nggak bisa gerak. Parno kan, terus aku bangun, aku senggol-senggol adikku, maksudnya kasih tau tuh ada suara gitu loh. Udah akhirnya aku seharian itu intinya aku nggak tidur dan kayaknya emang ada sesuatu sih di kamar itu. Apa? Tidak melihat secara visual Nggak kelihatan gitu, sih Mas, pas pukul, tapi ada aku suara berasa ada aja sesuatu ya. di situ, gitu. Tapi kayak terintimidasi dengan suasana yang ada di situ, seolah-olah kamuflase itu ada sosok yang mengamati Mbak Yuanita. Nah pertanyaan aku adalah itu apa? Pengen tahu sosoknya seperti apa? Iya. Saya lah yang ada di sampingnya. Nah sekarang untuk Mbak Puspa Dewi nih, ini pasti banyak nih karena beliaunya kita lihat auranya ini ada energi yang selalu membackup terus nih. Moga. Oh, sebenarnya kalau aku itu malah aku nggak pernah ngerasa sih sebenarnya saya nggak pernah ngerasa ada sesuatu yang pernah mengganggu gimana ya. Cuma kalau misalnya di kantor itu teman-teman ada yang bilang katanya di ruangan Ibu Puspa itu ada loh katanya ada sesuatu Ya, gitu. memang ada Karena di situ. biasanya kalau aku udah pulang kerja itu suka nampak katanya ada putih-putih gitu. Nah cuma Mungkin hordeng warteg kali Bu belum ditutup. cuma nggak tahu kenapa, tapi justru itu ya udah nggak apa-apa, nggak pernah mengganggu. Justru aku malah menganggap itu adalah biasanya kalau aku meeting sama timku ya, aku misalnya nggak nyampe target ya, aku tambahin satu lagi, aku tulis Angelo. Nah, jadi sesuatu itu yang dianggapnya sesuatu itu yang Sliweran itu. katanya. Jadi aku tambahnya kalau setiap meeting tambahin cabang ini nggak bisa, tambahin satu lagi Angelo berapa. Selalu nyampe loh targetnya, beneran. Oh, Gitu, jadi dibuat. nah gitu positif thinking kata Rita. Jadi kita anggap aja Jadi itu malah- sesuatu yang membantu Iya, kita. Jadi membantu kita. nggak merasa, ya udahlah mungkin bukan itu gitu. Ah, Jadi berusaha iya. untuk tidak, paham nggak Mas? Jadi, Paham? Iya, jadi misalnya ada, tapi kita menganggap udahlah gitu. jadi nggak ada benar ya. Iya. Positif berarti ya. Positif. Simpulan dia nggak Loh, punya. belum cerita. Nggak, dia nggak punya, Udah. serem, biarin. Nah pemirsa di rumah maupun di studio, penggemar Ting Ting Kulso dimanapun Anda berada, pecinta dan penyayang Ting Ting Kulso, ambil sisi positif dari cerita-cerita kisah nyata dari bintang tamu saya yang sangat luar biasa. Dan semoga punya pengalaman itu diambil sisi positifnya ya, dikembalikan kepada kekuatan yang sangat luar biasa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik langsung aja. Silakan untuk Kak Yonita mungkin ada yang pengen Mbak disampaikan? Yuanita untuk mau sharekan kepada pemirsa, penyayang dan pencinta. Oh Kulso. oke, yang pasti supaya hidupnya tetap sehat. Ya. Ya kan, ini kan musim sekarang cuaca ini lagi nggak menentukan. Benar, Kadang betul. full, kadang hujan, kadang panas. Nah biar nggak panas dalam, biar nggak gampang gangguan tenggorokan, ya kan harus selalu punya Komix Lohanko, bikin jadi Ah. Thank you Komik Lahanko. Oke kalau gitu saya ngucapin terima kasih sekali lagi untuk buat Mbak bintang Dewi. tamu. Mbak Ibu Dewi. terima kasih banyak, Mbak- sukses selalu Ibu. Cak Sodik terima kasih banyak. Terima kasih, Ibu Mas Sodik. Puspa terima kasih Sama-sama. banyak. Kak Yuanita Ya. terima kasih, Sama-sama, sukses Ibu. selalu. Sukses. Terima kasih banyak buat pemirsa yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Ya jangan lupa saksikan terus Ting Ting Kulso, Tiap hari Senin jam 10 malam pastinya di MNC TV. MNC TV. Sampai ketemu lagi minggu depan tetap di Ting Ting Kul. Show.